Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi dari perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, di mana ancaman disintegrasi bangsa itu terbagi atas satu, terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Waktu terjadinya adalah 1948, penyebabnya adalah hasil perjanjian Repinle hanya menguntungkan Belanda. Cara penumpasannya adalah pemerintah mengajak rakyat untuk melakukan pelarangan dalam menjalankan kesepakatan Repinle. Hasil dari pemberontakan PKI ini adalah pemberontak Untumpas dan Madiun direbut kembali. Yang kedua, terjadinya pemberontakan DI Darul Islam yang di mana di sini waktu terjadinya adalah Oktober 1950. Penyebab dari pemberontakan DI atau Darul Islam adalah terjadinya pemberontakan, kesatuan, dan masyarakat tertindas. Pemimpin dari pemberontakan DI atau Darul Islam itu adalah Ibnu Hajar. Cara penumpasannya adalah melakukan gerakan operasi militer ke Kalimantan Selatan. Hasil dari penumpasan yaitu pada tahun 1954, Ibnu Hajar ditangkap dan dihukum mati pada 22 Maret 1955. Yang ketiga, pemberontakan yang kedua, masih dari pemberontakan DI yang kedua yaitu waktunya pada tanggal 30 April 1950, penyebabnya adalah banyak pemuda Sulawesi yang bergabung dalam PRI ikut bertempur untuk mempertahankan kota Surabaya. Pemimpinnya yaitu Kahar Mujakkar. Cara penumpasannya dilakukannya penyergapan oleh pasukan TNI. Hasil dari penumpasannya adalah Kahar Mujakkar tertembak mati. Yang ketiga, terjadinya pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Waktu terjadinya pemberontakan APRA itu 23 Januari 1950. Penyebab terjadinya pemberontakan APRA itu adalah APRA menuntut agar APRA diakui sebagai tentara pasukan dan menolak dibubarkannya negara Pasundan. Pemimpin dari pemberontakan APRA yaitu Kapten Raymond Westerling. Cara penumpasannya yaitu melakukan gerakan operasi militer. Dan hasil penumpasannya, Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 4 April 1950 dan Westerling berhasil melarikan diri. Yang keempat, yaitu terjadinya pemberontakan Anji Ajis, yaitu waktunya 5 Januari 1950. Penyebab terjadinya pemberontakan Anji Ajis yaitu menyerang gedung tempat berlangsungnya sidang kabinet. Pemimpinnya yaitu Andi Ajis. Hasil penumpasan dari pemberontakan Andi Ajis yaitu pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa Andi Ajis harus melaporkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hasil dari penumpasan tersebut adalah pasukannya tidak boleh meninggalkan tempat kerja. Yang kelima, yaitu terjadinya pemberontakan PRRI. Waktu terjadinya pemberontakan PRRI yaitu 15 Februari 1958. Penyebab terjadinya pemberontakan PRRI yaitu keinginan adanya otonomi yang luas. Pemimpin dari pemberontakan PRRI yaitu Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Cara penumpasannya, operasi militer menggerakkan pasukan militer terbesar di Indonesia. Hasil penumpasannya yaitu operasi militer berhasil kembali menguasai daerah Indonesia. Kita lanjut. Faktor-faktor penyebab terjadinya disintegrasi bangsa, yaitu yang pertama faktornya adalah geografi, bentuk bumi. Keadaan geografi Indonesia yang memiliki banyak pulau juga merupakan salah satu penyebab disintegrasi karena terjadinya ketidakmerataan pembangunan tiap pulau.
Kekayaan alam yang berbeda di tiap pulau dapat mempengaruhi pembangunan tiap daerah, karena semakin tinggi tingkat kekayaan alam di suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat pembangunannya, karena tingkat pendapatannya tinggi. Sebaliknya, semakin kecil kekayaan alamnya, maka semakin rendah tingkat pembangunannya, sehingga menyebabkan pertentangan. Yang kedua, masih faktor-faktor penyebab terjadinya disintegrasi bangsa, yaitu demografi jumlah penduduk. Meledaknya jumlah penduduk Indonesia dengan sumber daya manusia rendah akan menambah kemiskinan, karena masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang rendah akan mudah dipengaruhi karena tidak dapat mengolah sumber daya alam Indonesia daripada jumlah penduduk yang memiliki sumber daya manusia yang rendah, merasa tidak adil terhadap pemerintah, sehingga menimbulkan pertentangan. Yang ketiga, kekayaan alam. Kekayaan alam yang berbeda di tiap pulau membuat pembangunan tiap daerah tidak merata, sehingga menyebabkan perbedaan pembangunan tiap daerah tidak merata, sehingga terjadinya perbedaan pembangunan yang cukup besar di suatu daerah, karena pembangunan di suatu daerah akan sangat tinggi dan rendah, sehingga menimbulkan pertentangan. Yang keempat, ekonomi. Kurangnya tingkat pendapatan rakyat di suatu daerah itu mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena disebabkan kurangnya tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengatur sistem ekspor dan impor, sehingga menyebabkan pertentangan. Sedangkan yang kelima, ya, masih faktor dari penyebab terjadinya disintegrasi bangsa, yaitu sosial budaya. Akibat dari keadaan bumi di Indonesia yang memiliki banyak pulau mengakibatkan lahirnya banyak budaya atau suku, ras, agama yang berbeda karena pulau yang berbeda, sehingga kurangnya toleransi antar pulau dan akan mudah terjadi konflik antar daerah. Ancaman disintegrasi bangsa. Upaya disintegrasi bangsa. 1. Hukum di Indonesia harus tegas demi menjaga persatuan agar tidak menimbulkan perpecahan atau disintegrasi wilayah. Yang kedua, hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila, tidak hanya mengutamakan kepentingan golongan ataupun pribadi, melainkan lebih mengutamakan kepentingan negara. Karena banyak partai politik yang hanya mementingkan partai sendiri dibandingkan membangun negara. Yang ketiga, toleransi antar agama, suku dan ras harus ditingkatkan demi menjaga persatuan bangsa. Yang keempat, meningkatkan rasa nasionalisme atau persatuan agar tidak menimbulkan perpecahan antar bangsa. Dan yang terakhir, dampak atau pengaruh disintegrasi. Dampak atau pengaruh akibat disintegrasi yaitu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena terjadinya pemisahan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang akibatnya mereka ingin mendirikan negaranya sendiri. Selain itu, akibat dari pemisahan wilayah juga dapat menyebabkan hilangnya kekayaan alam, sehingga mengalami banyak kerugian baik materi maupun perekonomian negara. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.